Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Balik lagi bareng saya Nur Rahman, atau kamu semuanya bisa panggil saya Mas Omin. Untuk video kali ini saya akan langsung saja, karena video kali ini saya gunakan untuk menjawab satu pertanyaan yang dari kemarin ada beberapa dari teman-teman yang menanyakan, sebenarnya sahabat Mosa itu apa? Sebenarnya Mosa itu apa? Apakah ini nama makanan? Apakah ini nama tempat? Apakah ini nama benda? Atau mungkin ada pertanyaan lain di dalam pikiran teman-teman. Untuk itulah saya jawab di sini. Jadi kawan-kawan, teman-teman semuanya, mungkin kalau kamu mengikuti dari awal ketika kita lockdown, karena memang sahabat Mosa, Mosa Indonesia, Motion, itu muncul idenya ketika lockdown. Ketika saya berpikir ini kira-kira apa nih? Ketika melihat kondisi, melihat apa yang bisa saya lakukan, ternyata saya harus mengasah skill public speaking di dalam saya berbicara di depan kamera. Karena memang sangat berbeda ketika real bener-bener kamera yang biasa digunakan untuk fotografi atau kamera di dalam HP. Dan di dalam HP pun berbeda. Ada yang landscape, ada yang potret. Itu pun berbeda. Kalau orang yang nggak terbiasa, dia akan melihatnya bukan ke kamera, tapi melihatnya ke layar. Dan ketika potret, itu kebalik. Kita ngelihat kamera. Dan padahal kita bisa lihat layar. Pokoknya banyak hal bisa dipelajari di situ. Karena memang di awal-awal saya belum terbiasa, saya nggak nyaman. Akhirnya ketika saya rekaman, itu lebih dari 1 jam untuk satu video. Bahkan lebih dari 1 jam untuk mengedit juga sih. Tapi alhamdulillah ketika berjalannya waktu, karena saya mempush diri saya untuk melakukan itu, ya alhamdulillah, semakin saya merasakan ada progresnya. Ketika menyampaikan seperti ini, ya rekaman ya tetap rekaman. Ada kesalahan ya tetap ada kesalahan, tapi nggak terlalu fatal. Kemudian setelah ada tekad seperti itu, muncullah ide bagaimana kalau saya itu mengadakan seminar secara online gratis. Muncullah ide yang namanya Motion, Motivasi in Action. Nah, Mosa sendiri ini adalah lembaga yang saya dirikan karena memang saya sudah bertahun-tahun kan berkecimpung di dunia pengembangan diri, kemudian menyampaikan atau sharing kepada teman-teman kamu di sekolah, SD, SMP ataupun SMA. Ya, saya udah ada lembaga, yaitu Mosa. Mosa itu singkatan. Mo-nya itu motivasi. Bahasa Inggris motivation berarti kan. Kemudian S-A, S-nya adalah self, diri. A-nya itu awareness. Awareness itu kesadaran diri. Jadi, motivasi dan kesadaran diri, itulah yang saya tuju. Itulah yang saya jadikan pondasi ketika saya melakukan motivasi. Ada motivasinya, tapi ada kesadaran diri yang saya sentuh di sana. Itulah kenapa saya sering muhasabah di sekolah, sering membuat orang nangis katanya, membuat orang ketawa, pokoknya campur aduk ketika saya seminar itu. Nah, Mosa tuh tadinya, Mosa Motivation jadinya Motivation and Self-Awareness, motivasi dan kesadaran diri. Kemudian ketika tadi lockdown, saya memiliki ide untuk online, jadi Motion, Motivasi in Action di dalam online. Dan alhamdulillah dalam 2 minggu terkumpul ada 5.000 orang yang mengikuti. Itu pun saya batasi karena itu pertama kali dan saya bingung nanti mengelolanya gimana. 5.000 lebih orang-orang yang mengikuti. Seminggu full saya berkomunikasi, saya berbicara dalam bentuk voice, dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk catatan, dalam bentuk gambar, dalam bentuk juga video. Jadi berbagai macam hal yang nanti ujungnya itu dapat sertifikat. Ya walaupun ada yang ngambil, ada yang enggak, ya itu balik lagi ke dirinya masing-masing. Dibuat mah tetap dibuat. Kemudian setelah itu saya berpikir, ini nantinya akan dijadikan apa nih, sayang banget, ladang amal. Orang-orang yang sudah berkumpul kurang lebih 5.000 itu, kira-kira kita akan melakukan gerakan apa agar semua yang terlibat itu menjadi orang-orang yang bermanfaat? Bukankah kita tahu orang-orang yang
paling baik, orang-orang yang benar-benar menjadi seorang manusia adalah orang-orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Nah, untuk itulah saya mendirikan Sahabat Mosa. Saya menggagas Sahabat Mosa. Pertamanya Sahabat Mosa. Sahabat Mosa ini sebenarnya kamu-kamu semua yang mengikut seminar. Walaupun di awal itu Sahabat Mosa orang yang ikut seminar dulu ya. Setelah itu baru bergeser tuh, yang nggak ikut juga nggak masalah. Jadi Sahabat Mosa untuk menamakan aja biar lebih mudah untuk memanggilnya. Nah, disitulah adalah muncul Sahabat Mosa yang mengikuti seminar. Ada sekitar 5.000-an lebih. Ya, walaupun mungkin karena merasa sudah selesai, ada yang live group, ada yang belum save nomor saya ya. Kalau mau di save, save aja nomor saya. Ini kan saya akan bagikan di grup juga. Save nomor saya karena saya biasanya ada WA story, IG story, dan itu bisa jadi masukan untuk kamu. Bisa memberikan suntikan motivasi, suntikan kesadaran diri untuk kamu. Silahkan di save. Di mana nomornya? Nanti lihat aja di grup ya. Kemudian setelah itu, setelah ada Sahabat Mosa, kemudian ada 5.000 itu, saya berpikir lagi nih, wah ini cuma Sahabat Mosa, kayaknya gimana gitu. Alangkah baiknya nanti dijadiin komunitas. Ini saya sudah sampaikan ketika pertama kali. Saya nanya kepada teman-teman yang mengikuti seminar, kira-kira kalau kita jadiin komunitas gimana? Nantinya ada per daerah gitu. Alhamdulillah tuh muncullah ide Sahabat Mosa Community, yaitu komunitas Sahabat Mosa. Intinya sama, bagaimana caranya kita bisa termotivasi dan sadar terhadap diri kita sendiri untuk berbuat baik dan juga mengajak orang dalam kebaikan. Dan orang tersebut juga mengajak orang lainnya untuk mengajak kebaikan. Jadi ya seperti itulah. Nah, hari kemarin tanggal 16 Juli 2020 jam 20.10 itu saya soft launching adanya Sahabat Mosa. Dan sebelum itu kan sebenarnya sudah ada daerah-daerah ya, ada daerah Jawa, ada daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Lampung, dan lain sebagainya. Tapi karena memang saya hanya berpikir gimana caranya untuk mengelompokkan biar lebih mudah untuk berkomunikasi, ada beberapa hal yang muncul di kepala saya. Kalau seandainya orang-orang tersebut mengadakan kegiatan-kegiatan atas nama Sahabat Mosa Community atau SMC, dan saya nggak tahu, ini berbahaya. Bisa jadi SMC ini itu udah kotor. SMC ini bisa jadi disalahgunakan, padahal baru dibangun, padahal baru digagas, kan bahaya. Itulah kenapa saya sistemasi lagi. Dengan cara apa? Dengan cara didata. Secara resmi orang-orang yang mau ikut di Sahabat Mosa Community itu harus mengisi data diri, ada nomor anggotanya. Jadi kalau seandainya ada orang yang nggak bertanggung jawab, ya semoga sih nggak ada kamu mah. Kemudian bawa-bawa nama Sahabat Mosa untuk kumpul bareng, kemudian habis di situ ngerusak barang orang, bikin rusuh. Bawa-bawa Sahabat Mosa, saya bisa cek nomor kamu berapa. Saya bisa cek datanya. Wah, ini bukan komunitas kita nih, ini enggak nih, saya enggak mau ikut-ikutan. Bisa seperti itu. Karena orang-orang yang ikut nantinya ketika dia sudah daftar, kemudian ada anggota, ada nomor anggota maksudnya, dia akan memiliki satu keeksklusifan. Saya akan memberikan materi-materi yang khusus didapat oleh si member, si anggota. Nanti ada passwordnya yang nanti bisa diakses. Jadi untuk kawan-kawan yang mau ikut ataupun gabung, yang masih berpikir apa itu Sahabat Mosa, ya ini saya udah sampaikan. Sahabat Mosa Community adalah komunitas yang benar-benar ingin mengajak teman-teman sadar terhadap diri teman-teman sendiri untuk terus termotivasi untuk menebar kebaikan dan mengajak orang lain juga menebar kebaikan. Tentunya melakukan kebaikan dulu baru menebar kebaikan. Intinya seperti itu. Karena ini masih awal, masih seumur jagung, belum ada setahun, baru ada beberapa bulan. Jadi kita perlu kerjasama bareng-bareng untuk menumbuhkan ini semuanya, untuk melakukan ekspansi besar-besaran. Nah, sebelum itu ekspansi, ya bagaimana caranya kita bisa ekspansi kalau yang mengekspansi aja itu nggak ada?
Siapa yang mengekspansi? Ya diri kita semuanya. Teman-teman yang sudah daftar nanti bisa bergabung untuk melakukan ladang amal atau mendapatkan ladang amal. Ladang amalnya apa? Yaitu mengajak kebaikan. Orang-orang yang masuk ke Sahabat Mosa, itu nanti saya akan berikan materi tentang kesadaran diri. Tentang kesadaran diri itu sangat luas. Sangat luas. Gimana orang bisa stres, gimana orang bisa bunuh diri, gimana orang bisa depresi, gimana orang ketika putus cinta dan dia nggak mau mengikuti hidupannya. Dan dia sakit hati terus-menerus. Gimana cara keluar dari situ? Memanage emosi, mengenal potensi diri, mengenali diri, bagaimana caranya memotivasi diri, bagaimana caranya bisa memotivasi orang lain, bagaimana mengenal karakter orang lain. Ini kita akan bahas, ini saya akan berikan di komunitas Sahabat Mosa. Orang-orang yang di luar mungkin nggak dapat secara penuh, walaupun mungkin saya share tetap ya, tapi nggak penuh. Saya akan, insya Allah akan berikan ke mana? Ke orang-orang yang ikut di member. Orang-orang yang masuk ke anggotaan di Sahabat Mosa. Ada public speaking juga. Ada apa lagi ya? Pokoknya hal-hal yang bisa saya berikan kepada teman-teman, saya insya Allah akan berikan. Kak, bayar nggak? Online, gratis. Untuk sekarang, gratis. Tapi mungkin kalau mau teman-teman untuk kontribusi, karena kan kita ruang membernya itu masih berbentuk yang gratis-gratis ya. Kalau kita mau lebih tingkatin lagi ya teman-teman, silahkan kontribusi. Nanti kita akan nyewa domain, kemudian ada nyewa hosting, membuat ruang member, materi-materinya nanti dimasukin di situ. Mungkin ada ngundang mentor lain, ngundang pembicara lain. Nah itu kan butuh biaya, butuh operasional, dan mungkin kita nanti akan berpikir bareng-bareng deh. Tapi untuk sekarang, untuk kawan-kawan yang mau masuk, daftarnya gratis. Jadi kalau bertanya-tanya bayar apa enggak, gratis. Untuk daftarnya ini gratis. Oke? Jadi silakan aja teman-teman langsung daftar di sini, di bawah ya, di deskripsi. Teman-teman bisa cek aja bit.ly kemudian _ gabung Sahabat Mosa. Nanti diklik udah langsung ngelink ke sana, langsung diisi, siapin fotonya. Kalau memang setelah nanti ada foto udah dimasukin, udah diupload tapi tetap aja nomor anggotanya itu nggak ada fotonya, ya nggak masalah. Nanti kita akan perbaiki secara manual. Kita akan membuat sistem lebih baik lagi. Itu berjalan. Yang penting teman-teman udah tahu nomornya berapa, kemudian namanya siapa, kota mana. Kalau mau tahu pas lihat itu nomornya nggak ada, ya tanya sama admin yang ada di grup ya, atau mungkin bisa tanya saya. Tapi kalau tanya saya mungkin cukup banyak yang bertanya, jadi ya mohon bersabar gitu teman-teman ya. Dan perlu teman-teman ketahui, Sahabat Mosa ini itu memiliki visi yang saya dari awal udah nyampein. Intinya output lah, tujuan besarnya. Sahabat Mosa ini benar-benar terfokus ataupun berfokus pada pengembangan diri terhadap para pemuda, terutama para remaja, SMP, SMA, kemudian baru lulus, baru kuliah. Karena di sanalah orang-orang yang memang pada labil, mudah dibentuk, tapi kadang keseringan nggak mau dibentuk karena pengennya main, karena pengennya nongkrong-nongkrong, karena pengennya asik-asik aja gitu. Lupa masa depan itu cepet banget. Baru kemarin SMP, sekarang udah SMA. Baru kemarin SMA, bentar lagi udah kuliah. Baru kemarin kuliah, udah kerja. Dan seterusnya. Cepet banget. Nah, untuk itulah di Sahabat Mosa kita akan benar-benar menyadarkan diri kita masing-masing. Untuk itu, makanya teman-teman silahkan gabung. Kalau yang belum, silahkan ajak teman-temannya untuk gabung juga. Ada di deskripsi, bisa dicek, bisa dibagikan, dan untuk diajak. Ada 3 pilar yang teman-teman bisa dipahami. Yang pertama, pilar Sahabat Mosa Community ataupun komunitas Sahabat Mosa adalah bagaimana caranya kita bisa hidup secara sadar. Orang gendut biasanya makannya nggak sadar.
kalap, makan ngikutin nafsu doang. Itu harus sadar. Kemudian dia bersikap harus sadar. Kemudian dia berbicara itu pun harus sadar. Itu namanya public speaking. Kemudian juga dia berpikir pun harus benar-benar menyadari apa yang dipikirkan. Jadi mereka ataupun kita semuanya bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang tidak. Itu kita berusaha untuk itu semuanya. Kita menyadari apa potensi diri kita. Kita menyadari siapa Tuhan kita. Untuk apa kita di dunia ini. Dan nanti mau kemana. Itu kita akan bahas terus di komunitas Sahabat Mosa. Jadi kalau orang-orang yang stres, galau, insya Allah di Sahabat Mosa itu enggak. Insya Allah jika Allah mengizinkan. Jadi silakan gabung dan silakan bagikan ke teman-teman semuanya. Yang kedua, itu adalah gimana caranya kita sebagai pemuda untuk terus melakukan kebaikan. Pertama adalah melakukan kebaikan. Yang kedua, setelah melakukan kebaikan dan terus termotivasi untuk itu, kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan juga mengajak orang lainnya lagi untuk melakukan kebaikan. Jadi berantai. Ulangi ya, ada 3. Yang pertama, kita harus sadar terhadap kegiatan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Nanti kita akan bahas banyak. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa benar-benar terus termotivasi untuk berbuat baik. Kita melakukan kebaikan. Dan yang ketiga adalah gimana caranya kita bisa mengajak orang lain juga untuk melakukan kebaikan. Dan dianya yang kita ajak untuk mengajak orang lain lagi melakukan kebaikan. Jadi pahalanya itu pahala apa sih namanya tuh? Jariah. Nah, pahalanya itu pahala jariah. Insya Allah. Dengan niat yang tulus kita akan terus melakukan itu semuanya. Oke? Untuk yang sudah bergabung, selamat bergabung. Untuk yang belum bergabung, silahkan bergabung. Dari saya cukup sekian. Oh iya, belum perkenalan ya. Kalau untuk mau kenalan, silahkan dicek aja masomen.wordpress.com. Itu profil yang saya buat secara agak mendadak kemarin. Pokoknya gratisan nggak masalah. Yang penting di situ udah tertera nama saya siapa, kemudian profil saya bagaimana, sederhananya seperti itu. Oke, Nur Rohman atau kamu semuanya bisa panggil saya Mas Omen. Sampai jumpa di kelas-kelas kita di Sahabat Mosa Community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.